Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Baik, di bagian hereditas kedua kita akan membahas tentang hibridisasi atau persilangan. Nah, persilangan sendiri itu ada 3, yaitu persilangan monohibrid, intermediate, dan dihibrid. Nah, di sini juga akan dibahas tentang persilangan golongan darah, baik itu sistem Rhesus maupun sistem ABO. Silakan simak videonya sampai selesai. Nah, di sini juga ada istilah-istilah persilangan yang perlu kalian ketahui. Nah, yang pertama ada filial, dilambangkan dengan huruf F, artinya adalah anak atau keturunan. Yang kedua ada parental, dilambangkan dengan huruf P, yang artinya adalah induk atau orang tua. Berikutnya ada fenotip, itu ada sifat yang terlihat. Contohnya ada warna bunga, bentuk rambut, dan bentuk biji. Sedangkan genotip itu ada sifat yang tidak terlihat dan dilambangkan dengan huruf. Contohnya di sini ada R besar, R besar, R besar, R kecil, dan R kecil, R kecil. Nah, homozigot itu dilambangkan dengan huruf yang sama. Homozigot dominan itu terdiri dari huruf kapital atau huruf besar semua. Sedangkan homozigot resesif itu terdiri dari huruf kecil semua. Sedangkan heterozigot itu adalah dilambangkan dengan huruf yang berbeda ukuran. Ada yang berukuran besar atau kapital dan kecil. Contohnya di sini ada R besar dan R kecil. Baik, kita akan bahas persilangan pertama adalah monohibrid, yang berasal dari kata mono artinya satu, sedangkan hibrid artinya persilangan. Jadi monohibrid adalah persilangan satu sifat beda. Contohnya, di sini ada soal yaitu bunga mawar merah disilangkan dengan mawar putih. Warna merah lebih dominan dibandingkan warna putih. Berapa rasio genotip dan fenotip F2-nya jika F1 disilangkan dengan sesamanya? Nah, langkah mengerjakannya diantaranya berikut. Pertama, tulis parental. Berikutnya tulis gamet, tulis filial, F1 disilangkan dengan sesamanya. Berikutnya tulis gamet, hitung F2, maka kita akan mendapatkan rasio genotip dan fenotip F2-nya. Silakan disimak video pembahasan soal untuk persilangan monohibrid berikut. Oke, sekarang kita akan bahas soal tentang persilangan monohibrid, di mana disilangkan antara bunga mawar merah dengan bunga mawar putih, di mana bunga mawar merah lebih dominan daripada bunga mawar putih. Langkah pertama adalah kalian tentukan parentalnya. Parental itu adalah induk, dilambangkan dengan huruf P. Parental. Di soal itu ada sifat yang tampak yaitu warna merah dan putih. Nah, kita tentukan genotipnya. Untuk merah kita lambangkan dengan huruf M besar. Kita tulisnya double ya. Dan putih lawannya M besar yaitu M kecil. Kemudian kita tentukan gametnya. Gamet itu adalah setengah dari induknya. Karena ini homozigot, sama besar, sama kecil, maka kita tulis satu kali M besar. Ini turunkan M kecil. Kemudian kita gunakan metode Garfu. Maka kita akan mendapatkan F1. F1 itu adalah keturunan pertama, filial. M besar ketemu M kecil, kita tulis M besar, M kecil. Ini adalah genotip untuk keturunan pertamanya, yaitu M besar, M kecil. Fenotipnya apa? Kalian lihat dari lambang huruf pertamanya, yaitu ada M besar, dimana M besar ini untuk merah. Maka fenotip untuk anak pertamanya adalah merah. Jika kita presentasikan semuanya, keturunan pertamanya adalah 100% berwarna merah. Nah, pertanyaan di soal adalah rasio genotip fenotip untuk F2. Maka kita silangkan F1 dengan sesamanya. Kita tulis lagi parental dari F1 dengan F1. F1 dengan sesamanya. Parental kedua
F1-nya ini ya, kita tulis lagi. M besar M kecil disilangkan dengan M besar M kecil. Atau merah heterozigot disilangkan dengan merah heterozigot karena beda ukuran ya. Kemudian kita tentukan gametnya. Karena ini heterozigot maka kita tulis kedua-duanya. M besar M kecil. Ingat kita gunakan metode garpu. Ini yang kedua karena beda M besar M kecil. Sama ini juga M besar M kecil. Lalu kita tentukan genotipnya seperti ini. M besar lalu ini M besar M kecil, sama ini juga M kecil M besar tapi ditulis M besar M kecil karena merah itu lebih dominan dibandingkan putih. Dan ini M kecil M kecil. Nah, kita sudah mendapatkan genotipnya. Kita sekarang tentukan rasio genotip dan rasio fenotip dari F2 ya. Ini F2-nya, keturunan keduanya. F2 rasio genotip F2 yang ini kalian tuliskan ada M besar berbanding M besar M kecil berbanding M kecil. Jumlahnya ada besar M besar jumlahnya ada 1. M besar M kecil jumlahnya ada 2. M kecil jumlahnya ada 1. Ini rasio genotip F2. Lalu kita tentukan rasio fenotip F2-nya. Dari mana rasio fenotip F2? Dari lambang genotipnya. Kita lihat, pertama ada lambang M besar, lambang pertama M besar berarti merah. Ini juga sama kan, lambang pertamanya M besar berarti merah. Tidak kita tuliskan lagi. Nah, yang ini lambang pertamanya adalah M kecil, berarti itu untuk fenotip putih. Kita lihat berapa rasionya untuk merah. Merah ada 1 tambah 2 berarti 3. Sedangkan putih ada 1. Nah, seperti ini rasio genotip dan rasio fenotip dari persilangan bunga mawar merah dengan bunga mawar putih, di mana bunga mawar merah lebih dominan dibandingkan dengan bunga mawar putih. Semoga kalian dapat memahaminya. Terima kasih. Berikutnya adalah persilangan yang kedua, yaitu intermediate dengan ciri F1 adalah gabungan dari kedua induknya. Nah, bedanya dengan persilangan monohibrid, ketika bunga mawar merah disilangkan dengan putih berwarna merah, kalau intermediate itu merah muda. Silakan simak, contohnya masih sama, ini adalah pembahasannya. Berikutnya adalah kita akan bahas untuk soal persilangan intermediate, di mana F1-nya adalah gabungan dari kedua induknya. Nah, di soal itu masih sama ya, persilangan antara bunga mawar merah disilangkan dengan bunga mawar putih, di mana bunga mawar merah itu lebih dominan dibandingkan dengan bunga mawar putih. Yang ditanyakan masih sama, yaitu rasio genotip dan rasio fenotip pada F2 atau keturunan yang keduanya. Langkahnya sama, kita tentukan lagi parentalnya. Parental untuk fenotip merah disilangkan dengan putih. Nah, genotipnya merah masih sama, M besar disilangkan dengan M kecil. Untuk gametnya kita turunkan karena homozigot, maka kita tulis 1 kali. Tapi kita akan mendapatkan keturunan pertamanya, yaitu M besar M kecil ketemunya. Nah, kalau di persilangan monohibrid, M besar M kecil itu berwarna merah. Tetapi untuk persilangan intermediate, karena F1 itu adalah gabungan dari kedua induknya, yaitu persilangan antara merah dan putih, maka akan menghasilkan warna merah muda atau kita sebut pink. Maka fenotip untuk anak pertamanya adalah merah muda atau pink. Sama, presentasinya adalah 100%. Nah, kemudian kita tentukan untuk
F2-nya, yaitu F1 disilangkan dengan sesamanya. F1 disilangkan dengan F1, yaitu M besar M kecil disilangkan dengan M besar M kecil. Pink disilangkan dengan pink. Maka kita akan mendapatkan gametnya. Gametnya karena heterozigot kita tulis keduanya, M besar M kecil. Ini juga sama, metode garpu. Besar M kecil, M besar M kecil. Maka kita akan mendapatkan F2-nya. F2-nya yaitu dari sini genotipnya M besar, lalu ada M besar M kecil, lalu ada ini, masih ingat ditulisnya huruf yang dominan ya, yang lebih besar, M besar M kecil. Berikutnya adalah M kecil, M kecil. Ini adalah genotip F2-nya. Lalu kita tentukan, ini genotip. Kita tentukan fenotipnya. Fenotip untuk M besar itu apa? M besar, merah, betul sekali. Sedangkan untuk M besar M kecil ini ada dua, yaitu merah muda atau kita sebut pink ya. Sedangkan M kecil itu putih. Presentasi rasionya berapa? Untuk genotip rasionya, rasio genotip F2 untuk persilangan intermediate kita tuliskan M besar berbanding M besar M kecil berbanding M kecil. Rasionya masih sama, yaitu 1:2:1. Nah, yang berbeda dengan persilangan monohibrid adalah di rasio fenotipnya, di mana ada warna merah, pink atau merah muda, dan putih. Jumlahnya berapa? Merah 1, pink ada 2, dan putih 1. Jadi rasionya sama ya, 1:2:1. Itu perbedaan antara persilangan monohibrid dengan persilangan dihibrid. Ingat-ingat ya. Terima kasih, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Yang ketiga adalah persilangan dihibrid, berasal dari kata di2, hibrid persilangan. Jadi dihibrid adalah persilangan dua sifat beda. Contoh soal di sini adalah mangga manis biji bulat disilangkan dengan mangga asam biji kisut. Mangga manis biji bulat lebih dominan dibandingkan mangga asam biji kisut. Berapa rasio genotip dan fenotip F2-nya jika F1 disilangkan dengan sesamanya? Langkahnya masih sama, silakan simak pembahasannya. Sekarang kita akan bahas untuk soal persilangan dihibrid. Persilangan dihibrid itu akan menyilangkan dua sifat beda di soal, yaitu antara mangga manis biji bulat dengan mangga asam biji kisut. Itu adalah fenotip. Maka kalian tentukan genotipnya dengan cara melambangkan dengan huruf. Untuk manis kalian lambangkan manis, M besar. Untuk asam itu bukan A besar ya, tapi lawan dari M besar, yaitu M kecil. Nah, untuk biji bulat kita silangkan dengan B besar. Untuk biji kisut kita lambangkan dengan huruf B kecil. Sekarang langkah pertama sama, kalian tentukan parentalnya, yaitu manis bulat disilangkan dengan asam kisut. Ini fenotip. Genotipnya manis M besar, bulat B besar, asam M kecil, kisut B kecil. Sekarang kita tentukan gamet. Gamet sama setengah dari induknya, karena di sini genotipnya homozigot, sama-sama besar, sama-sama kecil. Kita turunkan 1, M besar, B besar. Ini
sama kita turunkan M kecil, B kecil. Ini kita gunakan metode Garfu. Maka kita akan mendapatkan anak pertamanya, yaitu M besar, M kecil, B besar, B kecil. Penulisannya seperti ini ya. Maka genotip untuk F1-nya adalah M besar, M kecil, B besar, B kecil. Dimana fenotipnya apa? Lihat lambang pertamanya. M besar untuk apa? Manis. B besar untuk apa? Bulat. Maka keturunan pertamanya adalah 100% anak-anaknya adalah manis, biji, bulat. Sekarang kita akan tentukan kemudian kita cari F2 dengan menghilangkan F1 dengan sesamanya. F1-nya ini. Maka parental untuk F2 kita tulis lagi M besar, M kecil, B besar, B kecil. Disilakan dengan M besar, M kecil, B besar, B kecil. Dimana gametnya karena heterozigot semua, kita tulis semuanya. Dari sini nulisnya M besar, B besar, M besar, B kecil, M kecil, B besar, dan M kecil, B kecil. Ini juga sama kita turunkan. M besar, B besar, M besar, B kecil, M kecil, B besar, M kecil, B kecil. Nah, untuk mencari perhitungan F2-nya, kita gunakan metode papan catur. Oke, sekarang kita gunakan metode papan catur untuk mencari F2-nya. Tadi kan gametnya ada M besar, B besar, ada M besar, B kecil, kemudian M kecil, B besar, dan M kecil, B kecil. Ada 4 ya, karena sama. Ini M besar, B besar, M besar, B kecil, M kecil, B besar, dan M kecil, B kecil. Nah, ini maksud dari metode papan catur. Kita tentukan perhitungan F2-nya dengan cara disilangkan antara bagian atas dengan bagian bawah. Caranya kalian tulis sesuai yang sama lambangnya. Maka ini akan tertulis M besar, M besar, B besar, B besar. Kemudian ini dengan ini juga. M besar, M besar, B besar, B kecil. Kemudian ini dengan ini masih sama. M besar, M kecil ya. Lalu B besar, B besar. Kemudian ini dengan bagian ini disilakan M besar, M kecil, B besar, B kecil. Sekarang baris kedua ada M besar dengan M kecil. M besar, M besar, M besar, B besar, B kecil. M besar, M besar, B kecil, B kecil. Lalu ada M besar, M kecil, B besar, B kecil. Kemudian M besar, M kecil, B kecil, B kecil. Kita lanjutkan kotak berikutnya. Ada M besar, M kecil, B besar, B besar, M besar, M kecil, B besar, B kecil. Kemudian ini dengan ini M kecil, B besar, B besar. Kemudian ini M kecil, B besar, B kecil. Selanjutnya kotak terakhir ada M besar, M kecil, B besar, B kecil. Berikutnya M besar, M kecil, B besar, B kecil.
berikutnya M kecil, B besar, B kecil, dan terakhir adalah M kecil, B kecil, B kecil. Berikutnya yang ini M besar, M kecil, B kecil, B kecil. Selanjutnya ada M kecil, B besar, B kecil, dan terakhir M kecil, B kecil, B kecil. Ini semua adalah genotip F2-nya. Semuanya ada berapa? Kita hitung ya. Ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada 16 genotip persilangan F1. Nah, kita tentukan fenotipnya. Fenotipnya caranya kalian lihat lambang pertamanya apa? Masih ingat M besar untuk manis, betul. M kecil untuk asam, betul. B besar untuk bulat, betul sekali. Dan B kecil untuk kisut. Oke, sekarang kita tentukan fenotipnya ya. Untuk kolom pertama, maka fenotipnya adalah betul, manis, besar. Untuk kolom kedua, masih sama ya, manis, besar. Kolom ketiga, masih sama, manis, besar. Kolom keempat, masih sama, manis, besar. Karena diawali dengan huruf M besar untuk manis dan B besar untuk biji bulat, bukan besar ya, maaf ya. Ulang yang ini yang. Oke, sekarang kita akan tentukan fenotip dari persilangan F1 dengan sesamanya. Sudah terlihat kan genotipnya ada 16 kotak. Untuk menentukan fenotip, kalian lihat lambang pertamanya. Lambang huruf pertama, jika M besar maka untuk manis, jika M kecil untuk asam, sedangkan lambang huruf B besar untuk biji bulat dan B kecil untuk biji kisut. Sudah paham? Yuk kita tentukan fenotipnya. Untuk kolom pertama ada M besar dan B besar, maka fenotipnya adalah betul sekali, manis, bulat. Kolom kedua masih bertemu dengan M besar dan B besar, manis, bulat. Ketiga sama, manis, bulat. Keempat, manis, bulat. Sedangkan yang kelima masih sama, tuh, ketemu M besar dan B besar, manis, bulat. Nah, yang keenam ada manis dan B kecil, maka manis, biji kisut. Ini manis, bulat. Berikutnya manis, biji kisut. Berikutnya masih bertemu M besar dan B besar, maka manis, bulat. Ke-10 masih sama, manis, bulat. Ke-11 ada M kecil, maka asam, B besar, bulat. Asam, biji, bulat. Sama, ini juga asam, bulat. Ini manis, bulat. Kemudian, nah ada B kecil dan M besar, manis, kisut. M kecil asam, asam, B besar, bulat. Yang terakhir sama-sama kecil, M kecil, B kecil, berarti asam, kisut. Nah, sudah ketemu baik itu rasio genotip maupun rasio fenotip, kita hitung ya.
Oke, dari rasio fenotip dan genotip tadi kita dapat Nah, dari metode papan catur tadi kita akan mendapatkan rasio fenotipnya seperti ini. Rasio fenotip. Yang kedua ya, ada tadi apa? Manis, bulat, berbanding, manis, kisut, berbanding, asam, bulat, berbanding, asam, kisut. Jumlahnya manis, bulat bisa kalian hitung dari setiap kotaknya. Ada berapa? Betul, ada 9. Untuk manis kisut ada 3. Untuk asam bulat ada 3. Sedangkan untuk asam kisut yang M kecil, B kecil itu ada 1. Maka rasio fenotip F2-nya adalah 9, 3, 3, 1. Demikian untuk persilangan dihibrid. Mudah-mudahan kalian mampu memahaminya. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan pada persilangan golongan darah. Yang pertama adalah sistem resus. Perhatikan ya, fenotip untuk golongan darah sistem resus yang pertama ada resus positif. Dengan genotipnya adalah yang homozigot R besar H kecil, R besar H kecil. Sedangkan yang heterozigot itu dilambangkan dengan R besar H kecil, R kecil, H kecil. Sedangkan resus negatif dilambangkan dengan genotip homozigot kecil semua, yaitu R kecil, H kecil, R kecil, H kecil. Nah, contoh soalnya yaitu seorang wanita bergolongan darah resus positif heterozigot menikah dengan laki-laki bergolongan darah resus negatif. Maka kemungkinan anak-anaknya bergolongan darah. Silakan simak pembahasannya berikut ini. Kita akan bahas untuk persilangan golongan darah sistem resus. Di soal, seorang wanita bergolongan darah resus positif heterozigot menikah dengan laki-laki bergolongan darah resus negatif. Nah, kemungkinan anak-anaknya akan bergolongan darah apa? Caranya masih sama, tentukan parentalnya. P. Parental. Induknya tadi, seorang wanita bergolongan darah resus positif heterozigot. R besar, H kecil, R kecil, H kecil. Menikah dengan laki-laki bergolongan darah resus negatif. Lalu kita tentukan gametnya. Ini heterozigot, maka ada 2 lambang huruf yang berbeda, kita turunkan keduanya. Sedangkan ini sama, maka kita turunkan 1 saja. Kemudian kita gunakan metode gabung. Maka dihasilkan anak-anaknya kemungkinan bergolongan darah pertama adalah R besar, H kecil, R kecil, H kecil, dan yang kedua adalah R kecil, H kecil, R kecil, H kecil. Ini genotipnya. Fenotipnya apa? Kalian lihat, ada R besar dengan R kecil, maka anak pertamanya itu akan bergolongan darah resus positif heterozigot. Sedangkan anak yang kedua akan bergolongan darah resus negatif. Seperti ini cara menyelesaikannya. Semoga kalian memahaminya. Terima kasih. Berikutnya persilangan golongan darah sistem ABO. Perhatikan golongan darah dengan fenotip A, maka genotip homozigotnya adalah IA. Sedangkan genotip heterozigotnya adalah IAIO. Untuk golongan darah B, genotip homozigotnya adalah IB. Sedangkan genotip heterozigotnya adalah IBIO. Untuk golongan darah AB, genotipnya adalah IAIB. Sedang untuk golongan darah O, genotipnya adalah IOIO. Nah, di sini ada contoh soal, yaitu seorang wanita bergolongan darah A heterozigot menikah dengan laki-laki bergolongan darah B heterozigot. Maka kemungkinan anak-anaknya bergolongan darah
Silakan simak video pembahasannya berikut ini. Berikutnya adalah persilangan golongan darah untuk sistem A, B, dan O. Nah, di soal itu seorang wanita bergolongan darah A heterozigot menikah dengan seorang laki-laki bergolongan darah B heterozigot. Cara menyelesaikannya seperti ini. Kita tentukan parental. Tadi seorang wanita bergolongan darah A heterozigot, itu genotipnya adalah seperti ini. IA, IO menikah dengan seorang laki-laki bergolongan darah B heterozigot. Genotipnya seperti ini. IB, IO. Kita tentukan gametnya. Karena heterozigot kita turunkan semuanya. IA, IO. Ini juga sama. IB, IO. Lalu kita gunakan metode Garpu. Ini juga sama. Nah, kita dapat anak pertamanya. Kemungkinan golongan darah anak-anaknya adalah yang pertama IA, IB. Berikutnya adalah IA, IO. Berikutnya tulisnya IB, IO ya. Dan terakhir IO, IO. Ini adalah genotip golongan darah anak-anak pertamanya. Fenotipnya apa? Kita tentukan. Di sini ada IA, IB, maka anaknya bergolongan darah AB. Anak keduanya bergolongan darah IA, IO, maka golongan darah A. IB, IO, maka golongan darahnya adalah B. Dan IO, IO, maka golongan darahnya adalah O. Nah, ini adalah fenotip atau kemungkinan golongan darah anak-anaknya dari persilangan antara seorang wanita bergolongan darah A heterozigot dengan menikah dengan seorang laki-laki bergolongan darah B heterozigot. Demikian, mudah-mudahan kalian mampu memahaminya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Sampai ketemu lagi di pembahasan hereditas berikutnya. Terima kasih.